Baik, jadi teman-teman ini adalah kelanjutan dari materi kemarin ya. Kita akan masuk ke praktek dalam regresi logistik model prediksi. Oke, jadi teman-teman ini adalah kerangka konsep yang akan kita gunakan, kerangka analisis yang akan kita gunakan, di mana kita punya 6 variabel independen dan 1 variabel dependen BPLR. Ya, ini semuanya sudah dikategorikan ya, BPLR itu ya tidak, kemudian merokok itu ya tidak, kemudian as itu ada hitam, putih, dan juga Asia. Kemudian hipertensi ya tidak, prematur ya tidak, uterus, infeksi uterus itu ya tidak, pernah atau tidak pernah. Kemudian ANC itu lengkap tidak lengkap dilihat dari kunjungan minimal 4 kali, ya. Nah, terus kemudian seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa di dalam kita melakukan model prediksi itu kita bisa mulai dengan seleksi bivariat. Oke, tapi sekali lagi bahwa ini tidak wajib ya. Kalau teman-teman mau full langsung pembuatan model, yang full model ya nggak masalah ya, bisa-bisa saja. Oke, tapi kita akan melihat dulu ya. Sekarang mulai dari yang seleksi bivariat dulu. Jadi di sini saya sudah punya datanya, teman-teman. Sebelum punya datanya, BPLR untuk multivariat. Di sini ada variabel BPLR, oke, ya tidak ya. Kemudian ada ras, putih, hitam, dan other ya, other di, eh, atau Asia gitu ya. Nah, merokok ya tidak, hipertensi ya tidak. Kemudian ada prematur ya, melahirkan prematur ya. Kemudian apakah ada infeksi uterus atau tidak. Kemudian ada ANC ya, lengkap atau tidak. Oke, jadi kita untuk bivariat ini, setelah bivariat ini bisa menggunakan pendekatan kalau memang pertama ya, kita lihat variabelnya. Pertama adalah kita mau menghubungkan em, merokok dengan BPLR. Oke, kalau merokok dengan BPLR, maka ini kan kategori-kategori, berarti bisa pakai Chi-square ya teman-teman. Nah, kita coba pakai yang Chi-square dulu. Jadi masuk analyze, kemudian descriptive statistics, pilih yang cross steps. Oke. Kemudian di sini masukkan. Nah, ini mungkin di teman-teman namanya beda ya. Yang penting adalah BBLR itu dimasukkan ke dalam kolom. Nah, variabel independennya dimasukkan ke target list. Jadi di sini merokok masuk ke target list. Kemudian di statistik dipencet silahkan. Oke, pilih yang G-square dan juga risk. Kemudian selnya, nah ini kita pilih yang row ya. Oke, kita pilih yang row. Kenapa? Karena ini desainnya bukan cache control ya. Kalau desainnya cache control, teman-teman bisa pilih yang kolom. Karena kita ingin membandingkan kolom atau variabel dependen, kasus, dan kontrol. Kalau yang selain daripada cache control, kita bisa menggunakan row. Karena kita ingin melihat dari variabel independennya atau pajanannya gitu ya, mempengaruhi variabel dependennya. Ya, jadi karena ini kita anggap bukan cache control, maka persentasenya pilih yang row. Kemudian di continue, kemudian di OK saja. Oke. Nah, di sini akan muncul hasil dari chi kuadrat ya. Teman-teman bisa menggunakan yang Pearson chi-square, oke. Atau kalau teman-teman mau menggunakan hasil yang setelah dikoreksi Yates correction for continuity, teman-teman bisa menggunakan 0,04. Nah, kalau ternyata nanti ditemukan nilai ekspektasi kurang dari 5 yang lebih dari 20%, maka bisa menggunakan Fisher exact. Ya. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan yang Pearson maupun continuity. Kalau yang Fisher sepertinya tidak perlu karena ini selnya 0 ya. Jadi nggak ada sel yang kurang, nilai ekspektasinya kurang dari 5. Jadi aman saja. Oke, kemudian yang bawahnya ini adalah OR ya teman-teman ya. Ini OR-nya 2,022 dan ini adalah cohort ya. Ini cohort, ada 2 cohort di sini ya. Tapi kita tidak akan menggunakan yang ini dulu. Kita fokus yang p-value dan OR-nya saja. Oke, itu cara pertama bisa menggunakan yang T-square biasa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang regresi logistik sederhana. Ini adalah analyze, regression, binary logistik. Klik klik, oke. Nah, di sini dependennya silakan memasukkan BBLR. Kemudian bloknya teman-teman masukkan satu persatu ya variabel independennya yaitu merokok.
Jadi nanti untuk multivariate juga kita akan menggunakan yang ada di sini, teman-teman. Ya. Tapi nanti akan secara bersamaan ya, variable independennya. Nah, untuk yang ini kita kan sedang melakukan namanya seleksi bivariat. Jadi hanya satu persatu. Jadi meskipun menunya bisa untuk multivariat, tapi kalau kita menghubungkan yang satu persatu, jadinya ya tetap bivariat. Ya. Kemudian kita pilih yang di sini option, kita centang yang CI for exponential. Oke, kemudian di sini ada metodenya, ada banyak, ada yang enter, forward, dan backward. Kalau saya nanti teman-teman bisa coba explore ya, apa sih yang dimaksud dengan forward, apa sih yang dimaksud dengan backward ya. Nanti bisa menggunakan conditional p-value. Ya. P-value berapa yang akan dimasukkan di dalam model ya. Nah, tapi untuk saya sendiri enter saja sudah cukup. Oke, jadi oke saja. Nah, ini adalah hasilnya. Teman-teman tidak perlu menggerak-gerakkan yang sebelah kanan ya. Kita fokus saja yang sebelah kiri. Silakan diklik yang paling bawah yaitu variable in the equation. Maka dia akan muncul yang paling bawah ini. Nah, saya ingin bandingkan gimana sih hasilnya eh, dengan yang ada di hasil T-square. Oke. Ini adalah hasil yang T-square ada di sini. Oke. Ini adalah hasil yang T-square. Nah, di ini kita copy hasilnya. Kita pasang di sini. Jadi sebenarnya teman-teman, di sini terlihat bahwa eh, ada satu lagi. Hmm. Nah, di sini adalah hasil untuk yang atas adalah untuk regresi logistik yang sederhana, yang bawah untuk T-square ya. Ternyata teman-teman, hasilnya itu mirip sekali. Jadi ini signifikansinya 0,028. Oke, kemudian di sini di efficiency square 0,026 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini sama saja hasilnya teman-teman. Meskipun ada perbedaan sedikit ya. Tapi untuk yang merokok, exponential B-nya, OR-nya itu sama ya, 2,022, di sini juga 2,022. Jadi sebenarnya benar-benar sama persis gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan yang di eh, sini, yang menggunakan G-square, bisa juga yang menggunakan regresi logistik sederhana. Jadi tidak ada masalah. Teman-teman bisa menggunakan salah satu atau kedua-duanya, salah satu saja. Nah, tapi biasanya karena ini adalah uji untuk seleksi bivariat, maka hasilnya biasanya menggunakan yang hasil T-square. Tapi sebenarnya kalau mau pakai regresi logistik sederhana, juga tidak masalah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti perlu untuk menghitung, ya, perlu untuk menghitung untuk semuanya, oke. Untuk semuanya. Jadi pertama tadi merokok, lanjut dengan variabel kedua ras, ya. Lanjut dengan variabel ketiga hipertensi dan seterusnya sampai dengan 6 variabel, gitu ya. Dan ini adalah hasil akhirnya ya teman-teman ya, hasil akhirnya dari variabel yang diuji bivariat ya. Ya mungkin nanti akan ada perbedaan angka sedikit ya, tapi tidak masalah ya. Nanti teman-teman yang penting intinya adalah yang lanjut ke multivariabel itu adalah yang p-value-nya kurang dari 0,25. Itu kalau mau pakai seleksi bivariat sekali. Kalau memang tidak mau pakai seleksi bivariat ya langsung saja. Intinya ini semuanya ternyata langsung bisa lanjut ke multivariabel. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut ke multivariabelnya. Tahapannya gimana? Maka kita pertama adalah menggunakan namanya full model. Ya, tahapan yang pertama banget adalah full model. Masukkan semua variabelnya. Oke, jadi kita akan masukkan semua variabelnya. Kita masuk ke analyze, regression, binary logistik. Oke, pertama ada merokok. Apalagi selain merokok?
merokok, kemudian hipertensi, biar urutannya sama ya. Prematur, uterus, anjing. Itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa kalau yang merokok dan selain itu dan selanjutnya itu dua kategori. Tapi untuk ras itu ada tiga kategori teman-teman. Ya, maka karena dia ada ketiga kategori, maka kita bisa menggunakan dummy variable atau kita menentukan kelompok referensi mana yang akan kita gunakan. Oke. Jadi di sini ada variabel kategorikal. Silakan diklik kategorikal. Kemudian di sini kita masukkan kategorikal yang ingin kita ambil sebagai reference ya. Nah, jadi ini kita fokus ke ras saja, ras ya. Nah, di sini kita mau pakai yang mana? Tadi kan kode pertama, bentar ya biar kelihatan. Kode pertama untuk ras itu adalah white ya. White, kemudian dua itu black, yang ketiga adalah other. Nah, jadi pilihannya di sini kalau di SPSS itu hanya dua ya. Mau apa namanya? Mau first atau last gitu ya. Tarik menunya kemana? Hilang. Oke, jadi kategorikal dipencet. Oke, sebentar. Analyze, regression, binary logistic. Oke. Hmm. Gimana Pak? Mau foto dulu? Enggak. Oh, belum kan? Iya. Oke. Oh iya, iya. Masih. Iya, buat ketinggalan. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini kategorikal, teman-teman, pilihannya untuk reference kategori itu hanya ada dua ya, mau fast atau last. Kalau kita pakai last, kan tadi other ya. Maksudnya kita membandingkan sesuatu dengan other kan kurang jelas ya. Jadi biasanya yang kita pilih adalah yang jelas ya. Jadi kalau yang jelas itu adalah yang putih, gitu ya. Jadi putih tadi berkode satu ya. Jadi sebenarnya dia first, satu, dua, tiga kan jadi first gitu ya. Jadi first, jadi silakan di sini masukkan ras first gitu ya. Oke, kemudian jadi kalau udah first ya sudah continue gitu ya. Kalau dia pakainya adalah last, maka firstnya hilang. Nah, jadi tulisannya firstnya hilang kalau di SPS tipe lama. Kalau yang tipe baru di sini ada tulisannya last gitu ya. Tapi kita akan pakai first saja.
Oke, kemudian optionnya jangan lupa dicentang CI for exponential B. Oke. Kemudian itu tutup enter, kemudian di oke saja. Nah, ingat, kita langsung mencet aja yang variable integration yang blok satu. Nah, ini adalah hasil dari full model ya. Full model itu adalah hasil dari pemodelan pertama ya untuk prediksi. Jadi ini adalah full model. Kita buka saja di Excel ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita tulis di sini full model. Kita save apa? Regresi logistik. Oke, sudah. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya, ini sebenarnya sudah ada juga tulisannya di sini. Reaksi bivariat sudah tadi, ini adalah pemilihan multivariat. Jadi pada tahap pemilihan multivariat, semua variabel dianalisis secara bersama-sama. Untuk variabel yang P value-nya lebih dari 0,05, maka variabel tersebut dikeluarkan dari pemodelan. Oke, ini hasil pemodelan eh, pertama multivariatnya. Jadi hasil pemodelan pertama ternyata ada dua variabel nih yang P value-nya lebih dari 0,05. Pertama adalah uterus 0,073, yang kedua adalah ANC 0,523. Nah, dari dua variabel tersebut yang P value-nya tertinggi adalah ANC. Oke, jadi selanjutnya kita keluarin dulu untuk model ya. Jadi kalau di sini teman-teman, pertama kita kan full model ya. Sorry, bukan yang ini. Yang model prediksi ya. Jadi kita full model dulu. Jadi langkah pertama sudah dilakukan. Yang kedua adalah uji confounding. Nah, uji confounding itu dilakukan dengan cara mengeluarkan variabelnya satu persatu ya, yang dari p value-nya paling besar. Oke. Jadi kita lanjut dengan langkah berikutnya. Kita keluarkan ANC. Jadi analyze, regression, binary logistik. Oke. ANC-nya dikeluarkan. Oke, jadi begini. Ini tetap sama ya. Ini yang penting adalah kategori, kemudian optionnya juga tetap centang yang C. Jadi langsung di oke saja. Dan hasilnya kita langsung fokus ke blok satu yang variable integration. Kemudian kita copy. Nah, ini adalah kita paste dulu. Oops, sorry. Pastenya harusnya yang sebelah kanan. Diklik dulu di sini, copy, paste di sini. Ini adalah model ANC dikeluarkan. Atau modelnya dihapus saja. ANC dikeluarkan. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita, sorry ini miring ya. Ya, kalau di Mac jelek emang ya. Copy-copyannya. Ini merokok, oke. Ini adalah OR full model. Oke, jadi OR yang full modelnya adalah begini. Merokoknya yang ini. Di tempat teman-teman harusnya udah sejajar ya. Di Mac jelek memang ini. Oke, sebentar. Ini ras. Oh, rasnya bukan ya. Bawah ya. Ras satu yang guys ya. Oke, gini teman-teman. Nah, ini adalah OR setelah ANG dikeluarkan. Nah, jadi kita copy merokok ke merokok, ras ke ras, sampai uterus. Ini ya teman-teman. ANG kosong gitu ya. Jadi nggak ada. Gitu ya, kosong. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan selanjutnya adalah kita menghitung perubahan OR, delta OR setelah ANG dikeluarkan. Kita hitung nih berapa sih sebenarnya perubahan OR-nya. Jadi dengan cara sama dengan yang baru dikurang yang lama, oke, yang baru dikurang yang lama dibagi dengan yang lama. Nah, agar pembaginya tetap di sini, maka saya akan fokus di O. Jadi saya berikan dolar untuk yang O. Sebelum O ya, sebelum O saja. Yang 8-nya nggak usah. Nah, terus dikali 100. Biar langsung 100%. Nah, oke. Jadi ada nggak di sini yang perubahan OR-nya lebih dari 10%? Ternyata nggak ada ya. Kalau ini kan kosong. Ini memang hilang, jadi eh, tidak dianggap ya. Jadi kita fokus pada yang ini aja. Ternyata nggak ada nih yang lebih dari 10%. Maka hasilnya apa? ANC dikeluarkan. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini
Ini adalah hasil pertamanya. Kemudian ini ketika ANC dikeluarkan hasilnya begini. Terus kita bandingkan nih OR lamanya segini sama ya harusnya 2,413, 2,513, 536, 5,09 sama ya persis ya teman. Ini ya. Jadi ternyata hasil perhitungan perubahan OR ternyata tidak ada variabel yang berubah lebih dari 10% OR-nya. Oke. Sehingga variabel ANC tetap dikeluarkan. Nah, oke. Jadi ANC dikeluarin nih. Kalau ANC dikeluarin berarti p-value selanjutnya yang paling besar mana? Ini ya, berarti ya. Yang mana nih yang paling besar ya, sorry. Ini. Maka uterus ya. Infeksi uterus yang lebih dari 0,05. Maka uterus selanjutnya dikeluarkan. Oke. Jadi kita masuk ke analyze, regulation, dan logistik. Oke. Uterusnya dikeluarkan. Kita masuk ke variable in the equation. Copy saja. Di sini adalah lepas uterus dikeluarkan. Kita kopikan AOR-nya di sini. Rokok. Dia ini. Oke. Berarti ini uterus dikeluarkan. Oke. Kita hitung perubahannya ya. Kita copy aja dari sini. Karena tadi sudah di dolar. Jadi nanti dia ikut berubah. Ya, pembaginya tetap OR yang lama ya teman-teman. Jadi OR terakhir dibagi dengan OR yang lama. Jadi tetap di OR yang pertama, sorry. Jadi tetap pembandingnya adalah OR dari full model yang pertama banget. Bukan yang terakhir ya. Bukan yang ini. Bukan. Tapi yang full model. Oke. Nah ini rumusnya sudah benar. Yang baru dikurangi yang pertama dibagi yang pertama kali 100. Ya. Ternyata teman-teman setelah dikeluarkan di sini ada yang OR-nya lebih dari 10% ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya ANC confounding. Sehingga tetap masuk dalam model. Ya, teman ya. Nah, ya ternyata ini adalah OR setelah uterus dikeluarkan. Nah, ternyata di sini hasil perhitungan perubahan air ternyata menyebabkan perubahan lebih dari 10% pada variabel hipertensi. Dengan demikian, variabel uterus dimasukkan kembali ke dalam model. Hasilnya terakhir berarti adalah yang masih ada uterusnya. Jadi hasil pemodelannya, nah ternyata sudah tidak lagi variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 ya. Ini kan uterus tadi udah lebih dari 0,05, tapi dikeluarin kan. Berarti tinggal yang ini aja. Ya, tinggal 1, 2, 3, 4. Ternyata 1, 2, 3, 4 udah nggak ada 0,05. Jadi ya udah, kita cukupkan di sini untuk uji confounding. Yang selanjutnya adalah kita melakukan uji interaksi. Oke, uji interaksi. Gimana cara melakukan uji interaksi? Nah, uji interaksi ini harus berdasarkan teori ya teman-teman ya. Ya, harus berdasarkan teori. Misalnya, ada nggak perbedaan perbedaan merokok di antara ras? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak perbedaan merokok? eh, ada nggak hipertensi itu bisa mempengaruhi merokok dan juga mempengaruhi BLR? Oh bisa ya. Ada nggak? Jadi intinya interaksi itu apakah antara variabel independen itu saling mempengaruhi? Kalau merokok sama ras kayaknya nggak mempengaruhi. Kalau merokok dengan hipertensi bisa ya, merokok bisa mempengaruhi hipertensi. Merokok dengan prematur ada nggak? Nanti dicari ya. Intinya ini harus sesuai dengan konsepnya. Kalau nggak sesuai dengan konsep, maka interaksi ini nggak bisa dilakukan. Jadi harus berdasarkan konsep, bukan coba-coba satu persatu, bukan. Tapi harus sesuai dengan konsep. Nah, di sini konsepnya merokok itu bisa mempengaruhi hipertensi. Yang kedua-duanya itu bisa mempengaruhi BPLR. Jadi kita akan uji apakah merokok dan hipertensi itu saling berinteraksi. Caranya gimana? Maka analyze, regulation, binary logistik. Nah, tadi kita masukin uterus ya. Jadi uterus tetap masuk, teman-teman. Uterus. Oke. Terus gimana caranya bisa merokok dan hipertensi biar ada interaksi? Caranya adalah teman-teman klik merokok, kemudian klik kontrol atau kalau pakai Mac klik command, jangan dilepasin command atau kontrolnya, kemudian klik hipertensi. Maka akan ada dua yang nyala. Kemudian di sini
A kali B-nya akan nyala. Kalau tadi cuma satu doang, A kali B-nya nggak nyala. Tapi kalau sudah dua, maka A kali B-nya nyala. Oke, jadi A kali B-nya dipencet, maka di sini akan ada hipertensi kali merokok. Jadi ini adalah interaksi antara hipertensi dan merokok yang berhubungan dengan BPLR. Kita uji apakah ada hubungannya atau tidak. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita cek apakah ada interaksinya atau tidak. Kita bisa lihat di hipertensi bayi merokok. Ternyata nilai p-value-nya 0,869. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada apa? Tidak ada interaksi antara hipertensi dan merokok. Oke, gitu ya. Jadi uji interaksi seperti itu. Nah, jadi ternyata p-value-nya lebih dari 0,5, berarti tidak ada interaksi antara merokok dan hipertensi. Jadi variabel interaksi nggak perlu ada, karena kan nggak berhubungan. Jadi ini adalah pemodelan terakhirnya, teman-teman. Pemodelan terakhirnya terdiri dari 4 variabel yang signifikan terhadap BPLR dan satu variabel yang tidak signifikan, tapi ketika dia dikeluarkan, dia akan mempengaruhi variabel lainnya, berubah mengubah OR variabel lainnya lebih dari 10%, yang kita sebut sebagai confounding. Jadi inilah model akhir. Jadi hasil multivariat dilaporkan bahwa ada 4 variabel yang berhubungan signifikan dengan BPLR, yaitu ada merokok, ras, hipertensi, dan prematur. Dari keempat variabel yang berhubungan signifikan tersebut, yang paling besar pengaruhnya dengan BPLR itu yang mana yang paling dominan, dilihat dari p-value, dilihat dari OR-nya. Ini sebenarnya bukan OR ya, tapi AOR, adjusted ya, yang sudah di-adjusted, yang sudah dikontrol lah yang lain. Jadi yang paling besar adalah hipertensi. Setelah hipertensi apa? Setelah hipertensi adalah prematur, gitu ya. Jadi artinya apa nih? AOR sama dengan AOR ya, harusnya adjusted odds ratio. Artinya ibu yang mempunyai riwayat hipertensi beresiko melahirkan bayi BPLR 3,9 lebih besar dibandingkan ibu yang tidak ada riwayat hipertensi setelah dikontrol oleh variabel merokok, prematur, dan uterus, infeksi uterus. Dan begitu pun selanjutnya. Semuanya diinterpretasikan ya, oke, sampai semua variabel signifikannya selesai. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, perhatikan di sini variabel UI atau UI itu sebenarnya infeksi uterus ya, teman-teman ya. Nilai eksponensial B-nya itu OR-nya itu 2,3 ya, tapi signifikansinya 0,58. Kenapa? Jadi sebenarnya secara substansi yang kita pernah belajar ya, apa bedanya perbedaan substansi dan statistik ya. Jadi saudara substansi sebenarnya dia bermakna, tapi dia tidak signifikan secara statistik. Kenapa? Karena memang jumlah yang mengalami UI itu sangat sedikit ya. Uterus tadi sangat sedikit, hanya beberapa orang gitu ya. Sehingga nanti bisa dia dicek ya berapa orang. Sehingga multivariannya tidak signifikan. Jadi dibutuhkan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendeteksi perbedaan signifikan secara statistik gitu ya. Karena ini mungkin memang susah, susah juga ya teman-teman ya, mencari orang yang punya riwayat infeksi uterus gitu ya. Jadi dia sebenarnya gede ya OR-nya, tapi sayangnya tidak signifikan secara statistik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi UI ini, uterus ini di sini sebagai confounding, sebagai confound. Oke. Oh, gitu ya teman-teman. Jadi di sini model terakhirnya itu berisi variabel yang signifikan dan variabel confounding. Ya, di mana ini adalah sebagai variabel penentunya ya. Tuh, karena ketika dia dikeluarin ternyata mengubah variabel lainnya lebih dari 10%. Nah, tadi adalah, jadi udah begitu aja teman-teman ya. Nah, ternyata di sini teman-teman, itu eh, nggak signifikan ya tadi interaksinya ya. Kalau interaksinya signifikan gimana? Ini ada contoh yang signifikan. Dia punya, judulnya adalah faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum tablet tambah darah, tablet FV, sorry, tablet FV, ibu hamil di kecamatan X tahun X. Oke, independennya ini, kemudian dependen adalah kepatuhan minum obat. Nah, ini dia melakukan saksi bivalent dulu, nggak ada masalah ya. Ternyata dukungan teman tidak menjadi kandidat, ya. Oke, lanjut. Nah, terus model pertamanya dia ada 5, oke, terus dikeluarkan satu persatu ya, dari keyakinan dulu, karena yang lebih dari 0,05 cuma ini ya. Nah, terus setelah keyakinan dikeluarkan, dicek ya apakah OR-nya berubah lebih dari 10%, ternyata tidak ya. Maka variabel keyakinan dikeluarin dari model, gitu ya. Nah, selanjutnya dilakukan uji interaksi. Oke, ini hasil sebelum uji interaksi. Interaksinya gimana? Nah,
Ini berdasarkan teori ya teman-teman ya. Teorinya adalah ada interaksi antara dukungan suami dengan pengetahuan. Ada dukungan suami dengan akses informasi, dukungan suami dengan efek obat. Ya. Ternyata di sini p-value-nya yang signifikan adalah dukungan suami dengan pengetahuan. Ya, jadi langsung ya dihubungkannya langsung ya untuk untuk interaksinya. Jadi kalau interaksinya ada banyak ya udah dimasukin semuanya terus dilihat mana yang signifikan. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Hasilnya kenapa beda Pak dengan yang ini? Nggak apa-apa, karena memang ini kan tadi masih ada 6 dan 7. Kalau yang ini sudah tidak ada lagi 6 dan 7, jadi angkanya bisa berbeda. Gitu ya. Jadi hasil analisis multivariat dihasilkan bahwa ada 4 variabel yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan obat, yaitu efek obat, dukungan suami, akses informasi, dan pengetahuan. Oke. Variabel yang paling dukungan adalah, yang paling dominan adalah dukungan suami. Oke, dukungan suami. Oke, dukungan suami ini ya. Dilihatnya dari yang si ini ya teman-teman, ya, dukungan suami. Nah, tapi ya di eh, dalam analisis ini dukungan suami itu berinteraksi dengan pengetahuan ibu. Ya, artinya pengaruh dukungan suami terhadap keputusan obat tablet FE tergantung atau berbeda menurut tingkat pengetahuan ibu. Ya, sehingga nilai OR untuk dukungan suami harus dihitung ulang nih, gitu ya. OR-nya pertama OR dukungan suami terhadap kepatuhan minum obat FE. Ya, ini pada ibu yang berpengetahuan baik ya. Artinya pada ibu yang berpengetahuan rendah. Oh, sebentar, kok dia rendah? Oh ya rendah, sorry. Nol ya soalnya. Ibu rendah nol. Katanya. Jadi ibu yang berpengetahuan rendah, apabila suami memberi dukungan, maka ibu lebih memungkinkan untuk patuh minum obat 2,6 kali lebih tinggi. Jadi pada ibu yang berpendidikan rendah, berpengetahuan rendah, sorry, kalau dia dapat dukungan suami, ya, ibu itu akan lebih mungkin untuk patuh minum obat 2,6 kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak dapat dukungan suami. Ya, setelah dikontrol oleh Tokoba dan akses informasi. Ini adalah kalau yang pengetahuannya tinggi. Jadi kalau pengetahuannya tinggi, terus udah dapat dukungan suami, wah makin tinggi lagi ya, makin tinggi lagi, yaitu 17 kali. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya untuk yang regresi logistik ya. Semoga terjawab.